Halo, semangat pagi sahabat pionir semuanya. Bertemu kembali di channel Ublek TV Info. Iya, channel yang membahas seputar fireworks baik di dalam negeri, luar negeri maupun informasi yang berasal dari berbagai sumber. Dan tentunya jangan sampai di skip ya, karena supaya tidak gagal paham, boleh tonton sampai habis. Nah, kemudian jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, kita beralih kepada sebuah zaman ya, yaitu masyarakat memasuki zaman Wi-Fi. Nah, jadi waktu internet itu lahir pada tahun 60-an ya, kemudian dilaksanakan dengan menghubungkan node pertama Universitas California dan node kedua itu di Stanford ya. Jadi Stanford itu sudah ada node kedua dan ini adalah tempat di mana Nicholas Kokalis ya, alumni dari situ, dan mereka juga merupakan dosen dan guru besar. Nah, jadi internet ikonik dari telekomunikasi dalam jaringan paket switch resmi lahir pada saat itu. Nah, internet hanya ada di sejumlah kecil bidang studi dan belum sampai ke masyarakat umum. Tidak sampai pada tahun 1989 ilmuwan Inggris ya, Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web. Internet sekarang mulai menghadapi masyarakat umum dan login semua umat manusia sudah dimulai. Nah, setelah konsep itu meledak, teman-teman, orang-orang dari semua lapisan kehidupan itu meluncurkan internet, bergabung dan kemudian menggunakannya. Untuk beberapa saat internet bercampur aduk, lalu pertumbuhan gelembung melebihi kemajuan teknologi, dan dalam krisis itu ya, keuntungan besar dari krisis adalah bahwa krisis itu unggul atas orang-orang lain dengan kebohongan untuk tetap dijaga. Menjaga perusahaan yang paling sejalan dengan perkembangan zaman dan kemudian menghadapi kekuasaan sejati. Krisis adalah kesempatan, sama seperti pandemi telah mengganggu perekonomian banyak negara di seluruh dunia. Nah, jadi Tiongkok telah mencapai kurva menyalip selama ini. Nah, jadi teman-teman, pada hari-hari ketika internet sedang booming, orang-orang mengejar internet. Semua saham perusahaan yang terhubung ke internet telah mendorong pertumbuhan yang gila sekali. Sama ya, seperti konsep metaverse ya, yang sangat populer saat ini. Orang-orang mulai merasakan panasnya metaverse. Internet menjadi tidak tertarik dengan dunia hari ini dan kemudian butuh 52 tahun untuk dicintai oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, sementara internet membawa kemajuan besar, apakah setiap lapisan memikirkan masa depan internet? Apa yang akan menjadi era berikutnya dari era internet? Apakah era blockchain dari 2,0 menjadi 3,0? Kita ketahui bahwa hari ini kita menggunakan Facebook, menggunakan YouTube, menggunakan Twitter, menggunakan WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu merupakan blockchain 2,0. Dan kedepannya kita akan menggunakan blockchain 3,0 seperti Metaverse, NFT, dan lain-lain sebagainya sebagai teknologi yang akan menjadikan robotik bagi kehidupan manusia. Nah, apakah ini zaman internet sebenarnya atau zaman meta dan spasi? Konsep-konsep ini melebihi, bahkan banyak orang yang sudah menghasilkan banyak uang dari mereka dengan cara menggunakan blockchain 3,0 atau blockchain 2,0 sebelumnya. Dan kemudian konsep-konsep ini sama seperti fireworks hari ini. Orang-orang yang menggunakan YouTube sebagai penghasilan sudah sangat banyak, walaupun mereka di konsep blockchain 2,0. Dan bahkan ke depannya orang-orang akan mampu menguasai dunia dengan blockchain 3,0 dan menghasilkan banyak uang yang berhamburan ketika memang dia sudah pintar dan mau menghadapi blockchain 3,0. Perlu 3 tahun dan ratusan juta dolar dalam penelitian dan pengembangan untuk menghindari terikatnya oleh keuntungan jangka pendek. Mereka mentransisi setiap produk dari konsep kenyataan dan tidak mulai hype karena bekerja beberapa hari. Mereka hanya mendapat hype, tetapi mereka tidak mendedikasikan untuk menggunakan teknologi untuk mengubah dunia. Jadi teman-teman, mereka memperlakukan pengguna tanpa pengemasan, mengakui masalah mereka kepada pengguna, komitmen pada penelitian dan pengembangan. Jadi data pemecah rekor dunia hari ini untuk jaringan Pi hanyalah ujung gunung es besok. Maka masa depan yang tidak dapat dijangkau yang hanyalah sebagian kecil dan sentuhan mulai jaringan Pi.
Apa yang dilakukan oleh jaringan Pi ini akan menjadi generasi berikutnya di internet website 3.0 atau blockchain 3.0. Ini akan menjadi tanah ya bagi semua hal untuk tumbuh dan akan memberikan media ekologi bagi semua kehidupan. Mereka ingin memecahkan jaringan tertutup. Seharusnya ini menjadi jembatan antara sentralisasi dan desentralisasi. Ini untuk menjadi hubungan antara virtual dan realita dan ingin mewujudkan integratis ekonomi global. Kami ingin mematahkan siklus setan monopoli industri dan kami ingin memberikan semua orang berkeadilan, demokrasi, dan kebebasan. Saya tidak menyangkal bahwa akan ada kekurangan dan masalah, tapi teknologi mana yang tidak ambivalen? Orang seperti apa yang tidak kekurangan dan di zaman apa tidak ada masalah? Seiring majunya zaman, orang akan menghadapi banyak lebih masalah, tapi kemajuan tidak bisa kita tolak karena kita tidak takut akan masalah. Kami percaya bahwa era Pi Network akan menjadi yang paling lebih baik dari sekarang. Dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara menerimanya dan menghadapinya. Daripada takut akan masalah penolakan buta, kita harus fokus bagaimana aliran zaman bisa diubah atas kehendak orang lain ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dengan kata lain, era internet bukan diikuti era Pi, tapi era blockchain, era internet sejati atau era metaverse. Ini benar-benar bahwa teknologi blockchain dan internet sebenarnya ke ekstrim dan benar-benar menunjukkan kepada orang di zaman metaverse butuh waktu lama untuk mengembangkan software dan hardware ya hari ini. Nah, jadi teman-teman jelas sekali era Pi akan datang, perubahan apa yang akan terjadi pada dunia, waktu akan memberitahu jawabannya. Nah, jadi ketika orang selalu mengeluh bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk uang, kesempatan kebebasan itu adalah di depan mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Kalau selalu punya alasan untuk mengeluh dan menganggap remeh kemiskinan, bahkan ini normal di saat sibuk, beberapa banyak orang yang ingin memenangkan pikiran melihat hakikatnya pada saat Pi Network akan listing ke depan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan semakin lama menjadi pengetahuan buat kita semuanya. Sampai ketemu kembali dan salam sukses.